Tapi sebenarnya formulanya untuk ketika bikin ke klien, sesuatu yang tren tuh aku nggak langsung mutlak harus dimasukin. Karena balik lagi kayak yang poin awal, maksudnya wedding itu harus ada sisi personalnya yang kena tuh sama si kliennya. Drapery sudah overuse banget. Udah enggak deh kayaknya, udah jangan. Kalaupun pakai juga kayak sebagian kecil aja. 50 tahun lagi sesuatu yang modern sekali di saat ini kayaknya akan jadi jadul nggak sih? Kayaknya mending kita ambilnya klasik. Kok ada WA mood board? Lah, aku tuh merasa aku nggak punya klien ini tapi kok tanggal hari ini. Aku kaget banget kayak loh, apa aku ada kelupaan punya klien? Ternyata setelah aku lihat kan bukan mood boardku, mood board orang lain tapi Halo Ko Edo, thank you ya sudah datang ke Halo. podcast kita. Ini podcast pertama loh Ko Edo. Ko Edo adalah tamu pertama di podcast ini. privilege, kehormatan. Thank you Rian. Apa kabar? Baik dong. Ko Edo bagaimana? Luar biasa. Barusan Hektik. dari Kupang. Iya lagi. Panas-panasan kok di sana. Lumayan panas Lumayan banget. Jam 6 pagi panasnya udah kayak jam 7 pagi. Oh iya toh. Mm-mm. Oh. Jadi kayak sana emang ya Tapi timur seru ya? banget sih. Tapi seru ya. Seru. Kupang dan gebrakannya selalu ada aja. Aku boleh ceritain sedikit gak Ko Edo itu siapa? Mungkin banyak yang belum tahu Ko Edo itu siapa. Kalau aku Edo Leonard, wedding stylist, Semarang base. Ya kerjanya pasti ngurusin seputar wedding, di wedding gitulah. Oke. Wedding stylist tuh kerjanya ngapain aja sih kok? Kalau bisa dibilang kalau wedding stylist itu kalau dalam satu kalimat premis ya, saya kayak kalau aku sih bilangnya your wedding designer. Jadi kita design your wedding. Kayak karena tugasnya wedding stylist itu kan sebenarnya bird view-nya secara visual ya. Jadi kayak semuanya kita desain dari yang bener-bener yang kayak dari yang paling gede kayak dekorasi sampai yang kecil-kecil perintilannya kayak turunannya nanti warna baju apa segala macam cakes. Jadi jadi bener-bener kita desain your wedding dream gitu. Oke. Konsep apapun bisa itu kok? Iya, any konsep. Oke, baik yang personal maupun yang nggak personal. Iya betul. Cuma memang kalau aku sih wedding itu sebisa mungkin kalau bikin konsep kita selalu selipin unsur personalnya, gitu. Karena ya pada akhirnya kan yang menikmati pengantin aja kan di setelah berapa tahun. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang nyenggol sama personalnya mereka kayaknya akan lebih kayak long last gitu loh, kayak oh lebih berkesan gitu. Oke, menengahi kebutuhan personal dari dua belah pihak itu gimana? Sebenarnya kalau di kita sih begitu mulai kita mereka istilahnya join on board lah ya sama kita tuh kasih kayak link kuesioner. Di situ ada kuesionernya yang kayak wah kita buka rahasia ya ini ya berarti ya. Nggak apa-apa episode pertama kita buka rahasia. Eksklusif ya di sini. Eksklusif. Nggak pernah ngomong di mana-mana nih. Kalau kata orang-orang gitu kan. Nggak, jadi biasanya kita kasih kuesioner yang intinya tentang kayak ya perjalanan mereka. Jadi sebenarnya dari situ tuh ketika kita ambil personalize-nya untuk di konsep tuh sudah biasanya kena kedua-duanya tuh. Jadi kayak udah nggak ada yang perlu berarti yang cowoknya ini, ceweknya ini enggak. Gitu. Jadi kayak sebenarnya itulah kuncian di awalnya gitu. Tapi dari awal pas pertama kali Ko Edo masuk ke wedding stylist, jadi pionir, rasanya gimana sih? Sebenarnya waktu itu juga nggak ngerti yang gimana. Jadi awalnya kan 2017. Sebelumnya aku WO, tapi kalau aku tuh kurang suka manajemen event sebenarnya. Ternyata lebih menikmati kayak proses develop mood boardnya, bikin konsepnya. Akhirnya di 2016 terakhir stop nggak terima klien WO. 2017 mulai jual official. Oh, aku cuma jualan konsep. At the moment kalau di Semarang sih kayak jual konsep doang gitu. Maksudnya kayak sampai sekarang kayaknya orang tuh kayak ada dalam benaknya mereka, oh kalau WO ya sudah sekalian bikin konsep buat apa tambah orang yang bikin konsep lagi gitu loh. Tapi waktu itu aku karena merasa strongest pointku tuh di konsep, jadi aku kayaknya mau cuma jualan konsepnya aja. Tanpa tahu itu nanti bakal kayak apa, bakal seperti apa, pokoknya jual dulu. Memang kalau di tahun-tahun awal beruntungnya teman-teman gitu, jadi ngerjain wedding teman-teman. Dia di 2 tahun awal ada awarenessnya tapi bukan yang kayak sekarang sih gitu. Jadi kayak sebagai pionir ya istilahnya kalau di sini kan babat alasnya ya itu tuh kayak memperkenalkannya lagi, selalu dibandingin oh apa bedanya sama WO-nya kayak gitu.
sama WO tuh nanti bentrok enggak gitu-gitu loh. Tapi dari awal semenjak 2017 itu kan awalnya konsepin aja nih. Itu sudah kompleks ini kan kalau aku lihat dari mood board tuh kan kompleks banget tuh. Iya. Dari semua detail tuh dijabarin semua sampai warna sampai bajunya gimana. Terus awal-awal tuh dimulainya dari mana dulu? Enggak sih, maksudnya kita kan jadi gini, karena waktu dulu awal satu nggak ada, kita look up-nya ke siapa juga nggak ada. Waktu itu juga ternyata aku juga ada kenalan beberapa wedding stylist di Jakarta. Mereka ternyata juga mulai di tahun yang sama 2017. Jadi benar-benar belum ada. Jadi waktu itu kepikirannya waktu itu awalnya apa, jualnya wedding konseptor ya namanya ya. Cuma waktu itu dibikin kayak style, ada kata stylistnya. Waktu itu kalau aku mikirnya adalah karena supaya kayaknya lebih nggak terlalu seberat konseptor gitu loh. Jadi kayak lebih fashion, wedding stylist gitu. Dan karena kita di Pionir tuh kita nggak ada yang kita look up tuh siapa, nggak ada. Service pun akhirnya kita yang menentukan sendiri. Kayak kalau wedding stylist tuh kita akan jualnya ini ya gitu. Mood board itu kita isinya ini ya gitu. Itu tuh kita yang menentukan sendiri. Aku yang waktu itu kayak meraba-raba sendiri. Jadi kalau ditanya mood boardnya di awal sekompleks sekarang, enggak lagi kayak. Kok ada yang mau juga waktu itu. Tapi sebenarnya sekarang ya jauh lebih kompleks dari yang dulu. Jauh banget, jauh. Super jauh. Dan itu pun setiap stylist pasti akan beda. Maksudnya isiannya dan lain-lain, kompleksitasnya. Mungkin DNA-nya sama tapi cara menyajikannya pasti beda. Gitu. Ya DNA-nya pasti sama lah, kayak pasti kan ada color tone di apa namanya, desain dekor and stationery dan sebagainya. Menurutku DNA-nya sama, cuma yaitu penyajiannya aja yang mungkin beda. Berapa lama tuh ngedukasi orang-orang, klien-klien pertama tuh berapa lama tuh sampai akhirnya dapat klien yang benar-benar nggak kenal nih? Ya 5 tahun lah. 5 tahun. Iya. Karena tantangannya apa sih market Semarang tuh? Ya itu maksudnya kayak di Semarang sudah orang terbiasa kayak WO udah bikinin konsep. Cuma memang yang aku tawarkan waktu itu betul WO bikin konsep, tapi di wedding size kita konsepnya lebih in depth lagi nih, kayak sampai misalnya warna dress mom sister itu jangan sama dengan tema dekor supaya kalau difoto seperti ini tapi tetap masih dalam color tone yang sama. Itu kan sebenarnya yang tidak dikerjakan. Waktu itu melihat peluangnya itu aja sih waktu itu, kayak IO, karena aku juga IO karena aku juga terbiasa bikin konsep gitu loh. Tapi kan karena IO lebih fokus ke technical, akhirnya kayak detail-detail itu tidak banyak dikeluarin waktu itu. Makanya aku kepikiran sebenarnya ini harusnya ada, bisa jadi peluang nih, kayak kita jualan konsep doang tapi yang lebih in depth lagi dari yang IO tawarkan. Gitu. Tapi memang itu yang akan jadi masalah di tahun-tahun berikutnya ketika kayak apa bedanya sama IO kayak gitu-gitu loh. Gitu. Makanya akhirnya karena berbekal pengalaman sebagai seorang IO, aku tuh tahu banyak teknikal soal sebuah event. Makanya istilahnya waktu itu aku lebih kayak banyak kasih konsep itu yang sebenarnya bisa diwujudkan dan lebih connect sama IO juga. Jadi IO pun merasa terbantu. Sebenarnya waktu itu gitu. Jadi hopefully IO merasa terbantu. Jadi ketika klien juga konsultasi sama IO, perlu nggak sih wedding stylist? Perlu sih, karena dia bisa bantu kita di sini gitu. Testimoni awal inget nggak kok? Maksudnya yang orang-orang pertama nih yang nggak kenal, kira-kira setelah pakai jasanya Koedo wedding stylist, apa yang membuat dari POV-nya dia itu kira-kira pandangannya gimana? Waktu itu pokoknya ada kayak wedding stylist tuh even sampai sekarang ya nggak ada di budget mereka awal. Tapi turns out jadi best spending yang mereka keluarin gitu loh. Awalnya kayak mereka juga nggak ada di budgeting, diada-adain. At the end of the day itu ternyata ternyata jadi best spendingnya nih karena bisa bantuin mereka kayak the whole preparation gitu. Aku tuh ingat banget waktu awal-awal Koedo, terus aku kan masih kerja foto ya waktu itu ya. Itu tuh sampai pas make up Koedo datang memperhatikan detail aksesoris, detail kalungnya mau dipakai apa enggak, perintilannya. Emang harus sedetail itu kok? Ya harusnya harus, karena sebenarnya yang kita jual kan total look ya. Total look itu ya kayak nggak cuma dari dekornya aja atau apa ya, tapi ya apa yang sampai dinempel di
di badannya. Pengantinnya itu juga harus dilihat. Jadi itu yang total looknya sih gitu. Oh. Gitu. Proses dari awal dealing sampai terjadinya pestanya, itu kira-kira butuh berapa lama sih? Biasanya kalau yang klien datang ke aku rata-rata setahunan sih. Oh, setahun. Tapi yang sebenarnya kayak 3 bulan, 6 bulan ada. Paling pendek? Paling pendek itu sebulan. Sebulan pernah? Sebulan pernah. Dan itu sedetail itu juga? Tetap sedetail itu, cuma lagi-lagi kalau klien kan tanya sama aku kan, kadang mereka di awal istilahnya kayak baru cek ombak nih, kumpulin vendor-vendor kayak kurang setahun lebih gitu. Selalu mereka tanya sebenarnya aku tuh harus booking kapan. Kalau aku sih bukannya karena biar cepet-cepet booking, enggak, tapi aku selalu bilang ke klien kayak semakin lama kamu booking, kalau aku tuh biasanya within max 2 bulan tuh pasti konsep udah keluar meskipun itu masih setahun lagi. Karena sebenarnya acuan kerja vendor lain ketika sudah ada stylist tuh biasanya acuannya ke mood board kan. Kalau mood boardku nggak keluar-keluar, yang lain juga nggak bisa kerja sebenarnya. Betul sekali. Ya kan, jadi kayak aku meskipun acaranya masih setahun setengah, aku biasanya tetap keluarin di awal. Nah, aku selalu encourage ke klien, ketika mereka punya banyak waktu, mereka tuh jadi punya banyak pilihan sebenarnya. Ya nggak sih, kayak betul. oh ternyata setelah divisualin aku tuh kurang suka nih sama yang ini, kita ganti, kita cari yang lain, kayak gitu-gitu loh. Tapi kalau mereka sudah mepet, mereka harus akhirnya pada ketika konsep keluar ya udah harus segera ACC kan, supaya segera bisa diproduksi gitu. Pernah nggak dalam 1 tahun ini nih ganti konsep? Pernah. Tapi itu terjadi saat COVID. Karena memang berkaitan sama tadinya mau yang pesta gede akhirnya jadi intimate, itu kan memang harus di-adjust lagi. Entah secara desain atau totally diganti gitu. Tapi memang kalau di kita tuh nggak ada batasan revisi berapa kali, harus ganti konsep berapa kali, tuh sebenarnya aku nggak kasih sih. Nggak ada, bebas. Nggak ada, bebas. Kayak mau ganti konsep ya nggak apa-apa, karena aku sadar kayak ini kan acara seumur hidup sekali nih. Betul. Memang nggak ada yang sempurna. Tapi kan kalau kita vendor tuh kita selalu berusaha kasih yang paling oke deh, yang kita bisa. Dan sebenarnya dengan treatment yang aku kasih di awal tadi kayak ada kuesioner, ada apa, itu sebenarnya jarang banget tuh aku tuh ada yang ganti konsep, totally ganti. Biasanya cuma minor revisi aja. Revisinya minor. Karena dari awal tuh konsepnya ya sudah sesuai yang mereka mau gitu loh. Gitu, yang sudah klik sama yang mereka pengen gitu. Jadi yang kayak misalkan awalnya pengen yang garden, terus tiba-tiba jadi modern, jadi drapery gitu. Itu jarang banget. Jarang banget yang kayak sampai berubah total gitu loh. Biasanya masih dalam koridor yang sama, cuma kayak minor aja tuh gitu. Karena ya itu sebenarnya kalau aku tuh ribet di awal pre-productionnya. Jadi kadang kan kalau ribet di awal itu memang menentukan hasil setelahnya kan. Jadi kayak ribet di awal tuh kayak kalian harus isi ini, tapi sebenarnya kan kadang itu buat supaya nanti hasil mood boardnya tuh benar-benar sudah sesuai sama yang mereka mau gitu. Jadi sebenarnya interview atau kuesioner awal itu yang benar-benar harus jujur ya dari mereka. Betul. Kalau enggak nanti belakangnya akan ngefek semuanya. Betul. Kalau enggak ya akhirnya ya konsepnya yang keluar di mood board mungkin mereka jadi kurang suka kayak gitu loh. Ya ada, maksudnya bukan berarti dari 10 klien tuh semua 10-10-nya kayak gitu. Tetap ada 1 atau 2 klien yang tetap ketika udah itu ya jadi udah jadi tetap mereka tetap masih ganti tetap akan ada. Cuma at least tuh mengurangin beban yang 8 ini udah aman duluan nih gitu kan kesannya. Selama ini kan awal-awal banyak di Semarang nih. Terus akhir-akhir ini banyak keluar kota sampai ke Kupang. Nah, itu prosesnya gimana sih kok? Awal-awal kok bisa merambah keluar kota tiba-tiba, terus bisa banyak Jakarta, bahkan Purwokerto juga kan. Dan kota-kota sekitar Semarang juga ada, Semarang, Solo, Jogja gitu-gitu. Sebenarnya dari connection aja sih pada awalnya. Kalau kayak misalnya Jakarta, kalau sales itu kan kayak paling gampang kayak vendor terus kayak ketemu di Jakarta misalnya ada event, ya awalnya pasti dari pertemanan dulu deh dapat kliennya. Tapi itu kan peluru pertama tuh. Begitu kita dapat pelurunya kan kita harus maintenance tuh, kenalan sama vendornya. Tapi kan kenalan sama vendor tuh belum tentu bisa langsung di-convert jadi sales, jadi klien kan. Kadang tuh mereka kayak pernah ajak kayak collab photoshoot atau apa. Nah, itu tuh gara-gara itunya tuh. Jadi kayak mulai collab photoshoot, akhirnya
jadi kenal, mereka begitu ketemu klien jadi kamu butuh stylist nggak, oh pakai ini, kayak gitu-gitu. Ngedukasinya sama susahnya nggak sama Semarang? Kalau Jakarta somehow lebih gampang sih karena mungkin Udah ya familiar sudah familiar. Oke, kalau yang kota-kota yang kayak kok bisa sampai Kupang, terus Purwokerto gitu-gitu? Kalau kayak Kupang Purwokerto juga sama sih sebenarnya, itu dari connection sama vendor, terus akhirnya vendor juga bantu propose ke klien, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau yang luar. Tapi memang kalau secara ya istilah kalau kita ngomong statistik ya Jakarta sama Purwokerto pasti lebih banyak Jakarta, Purwokerto nggak sebanyak itu tapi sudah mulai aware. Oke. Even kayaknya di Purwokerto sekarang udah ada lokalnya ada juga gitu loh. Jadi kan sebenarnya pasarnya ada kan sebenarnya sampai ada yang bisa bikin gitu. Saya tuh Purwokerto itu kan sebenarnya kota yang lebih kecil daripada Semarang. Iya, Dan ternyata weddingnya itu juga megah-megah loh. betul, betul. Oh, Lumayan berani spend kok orang sana berani sebenarnya. spend ya? Gitu. Jadi kayak sekarang tuh selalu setiap tahun selalu ada at least satu lah Purwokerto gitu. oh gitu. Keren Ya tapi itu modal awalnya ya sebenarnya kayak karena connection sih. Oh. Terus selama ini juga selalu ngikutin tren kayak tahun ini kan drapery. Ya. Terus dengan warna yang merah dan mocha. Iya. Itu kan banyak banget. Gimana sih cara keep up tren terus menerus dan bisa tetap relevan lah ke semua pengantin? Kalau tren sebenarnya ya kita dari ya sebenarnya gini, open for everything ya kayak yang kita lihat di ya maksudnya kita meskipun load pekerjaan lagi banyak tapi juga jangan sampai kayak nggak ngerti oh di yang terjadi apa, oh lo namanya weddingnya kayak apa, oh Amanda Manopo kayak apa, maksudnya itu kan sebenarnya kadang kalau buat aku little know everything tuh nggak apa-apa kok, nggak usah mendalam tapi oh lagi tahu oh orang tuh lagi pakai ini pakai ini, jadi tahu yang lagi ngetren apa. Tapi sebenarnya formulanya untuk ketika bikin ke klien, sesuatu yang tren tuh aku nggak langsung mutlak harus dimasukin. Karena balik lagi ke yang poin awal, maksudnya wedding itu harus ada sisi personalnya yang kena tuh sama si kliennya. Jadi kayak boleh kita masukin yang lagi tren, tapi ya personalnya mereka juga tetap harus dibalance ke situ. Karena value utamanya dari personalnya itu. Bener, karena istilahnya dari 2 jam resepsi atau 3 jam, yang pada akhirnya kalau sebagus apapun resepsi menurutku orang bakal ingat juga paling sebulan kok. Tapi buat pengantinnya akan seumur hidup mereka akan inget kan. Betul. Jadi sebisa mungkin kita selalu bikin sesuatu yang personalize buat mereka. Even kayak cuma sesimpel pemilihan warna atau apa tuh yang memang kayak oh berkesan buat mereka. Dan aku selalu bilang tren yang kamu lihat di Pinterest, Instagram, aku selalu bilang ke klien kayak terutama Pinterest gitu ya, itu tren dari negara 4 musim. Oke, iya. Kita loh cuma 2, jadi kayak warna bunga itu kan segala macam kan kayak kadang nggak relevan sama di sini, jadi kita tuh harus sortir lagi gitu loh. Kayak nggak bisa tuh semua yang kamu lihat langsung dimasukin, pasti kan harus ada proses istilahnya ya di balancing lagi sama kondisi di sini gitu loh. Gitu. Kalau sekarang yang lagi tren, akhir 2025 ini kira-kira apa yang lagi tren? Sebenarnya kalau kayak apa namanya drapery sudah overuse banget, udah enggak deh kayaknya, udah jangan, kalaupun pakai juga kayak sebagian kecil aja, nggak usah full, jadi kayak cuma elemen tambahan. Kayak kita lebih main kayak ke elemen garden lagi, atau kita main kayak bentuk-bentuk yang styrofoam yang bulk yang di carving atau apa kayak gitu-gitu lagi loh. Oh ya itu lagi banyak sih. Jadi kayak bentuk-bentuk yang unusual atau garden gitu-gitu. Dan yang lucunya lagi sekarang hand bouquet sekarang udah bentuknya udah bukan dipegang gini ya. Iya. Tapi udah kayak yang keranjang. Bener, gitu. Bouquet itu juga sekarang lagi another game lagi tuh kayak macam-macam. Ya jadi ya itu maksudnya kayak wedding trend itu banyak sekali, tapi kalau buat aku wedding tuh harus klasik. Jangan yang modern banget, jangan yang terlalu apa ya? Maksudnya terlalu masa kini, maksudnya jadi kilan klasiknya jangan menurutku, karena 50 tahun lagi sesuatu yang modern sekali di saat ini kayaknya akan jadi jadul nggak sih? Kayaknya mending kita ambilnya klasik. Klasik memang kayak aku selalu bilang kayak klasik itu ya kalau kita lihat sekarang kayak biasa aja. Ngapain pakai stylist kalau keluarnya cuma gitu. Tapi percaya 50 tahun lagi kamu akan tetap bangga pajang foto wedding kamu di ruang tamu. Gitu. Jadi nggak jadul gitu.
Seberapa penting kalau menurut Koedo ya, ini personal opinion ya, Ya. warna tren dalam 1 tahun kan setiap tahun tuh pasti akan ada warna tren tuh. Seberapa penting untuk masuk ke weddingan? Nggak penting lagi. Karena ya itu, karena menurutku wedding tuh personal banget ya, bukan acara brand atau apa. Jadi kayaknya kita tuh ngikutin tren juga nggak harus yang diterapkan. Maksudnya bener-bener aku selalu bilang kayak ya kamu sukanya apa atau warna apa yang memang speaks to you gitu loh. Kayak jangan sampai yang kayak ngikutin tren oh harus fuchsia padahal kamu tuh orangnya itu apa earth tone banget lagi kayak cuma demi memuaskan oh ini lagi tren, kayaknya jangan deh. Jadi ya itu kalau kita sebagai wedding stylist perlu tahu yang lagi tren, tapi kalau klien bride to be, groom to be kayaknya nggak perlu harus ikut tren. Oke. Gitu. Karena sebenarnya kayak menurutku tren itu dibikin cuma buat supaya tiap tahun tuh ada frame-nya nih kayak oh tahun ini tuh ini yang lagi tren, maksudnya kayak biar ada temanya aja gitu loh per tahun. Itu kan juga bikinan-bikinan industri aja kan sebenarnya. Apalagi yang FOMO-FOMO yang liatin artis pakai ini kita mau ikutan. Bener. Gitu. Terus selama ini kalau convince ke klien nih menggunakan jasanya wedding stylist tuh convince-nya Koedo senjatanya apa sih? Kalau aku sebenarnya nggak ada yang senjata khusus apa-apa. Even kayak aku tuh bukan yang tipe follow up banget. Dan kalau kata temanku kayak sayang banget kita punya database banyak kalau nggak di follow up sayang. Cuma kalau buat aku pribadi senjatanya adalah aku tuh cuma pengen klienku itu istilah jatuh cinta sama kita. Dia yang mau pakai kita. Karena once dia jatuh cinta kayak kita ngomong apa aja pasti diokein gitu loh. Iya nggak sih? Aku juga jangan nggak mau, maksudnya nggak mau sampai kayak ngejar-ngejar dia pakai cuma karena sungkan gitu doang. Jadi kayak ya ketika dia udah jatuh cinta sama kita, kayaknya convincing ke depannya lebih gampang deh gitu. Selama ini pernah ditiru nggak hasil karyanya Koedo? Udah pernah bikin gini nih, udah sebagus itu. Terus tiba-tiba selang 2-3 bulan kok ada yang konsep yang sama, serupa lah. Anggapannya nggak sama satu banding satu ya mungkin tapi mungkin ada yang serupa, ada elemen yang serupa gitu. Itu pernah nggak sih? Sebenarnya kayaknya ya pasti akan ada, cuma kalau aku sebenarnya aku tuh sadar bener nothing new under the sun. Itu satu. Aku pun juga bukan yang selalu original kok idenya. Selalu kan kita ambil inspirasi dari mana, which itu kan nggak original gitu loh. Sebenarnya, ya kan. Jadi kayak kita tetap ada inspirasinya, cuma kan kita konsepnya ATM ya, amati, tiru, mainkan. Jadi mainkan bukan dimodifikasi ya, mainkan lah gitu. Kayak kita mainin konsepnya supaya jadi beda. Jangan sampai ATM-nya jadi amati, tiru, mirip gitu loh. Iya kan? Iya betul. Jadi sebenarnya kalaupun akan ada yang sama, aku pun sadar betul mungkin kita melihat referensi yang sama. Mungkin gitu loh. Kalau yang sampai sama banget 100% kayaknya belum ada, cuma mungkin ada sih yang oh cuma part ini sama. Tapi ya udah mau gimana lagi, karena ya ketika kerjaan kamu udah kamu taruh di sosial media, kayaknya itu udah jadi publik, punya publik dan akan kemungkinan ditiru juga ada. Kalau aku ngelihatnya juga kalau dia sampai niru, oh ya udah trendsetter need follower aja gitu. Iya kan? Kalau nggak ada follower kita nggak bisa bikin tren. Jadi kayak ya udah. Cuma memang kalau ngomongin soal tiru meniru, memang ada nih yang bukan meniru dalam segi hasil, tapi dari segi mood board. Secara format ada. Dan itu yang paling buruk yang pernah Koedo alami. Mungkin ya, bukan buruk. Jadi kayak bener-bener formatnya tuh mirip banget sampai jadi gini. Buat bikin konteksnya ya. Jadi kalau kita tuh pekerja wedding Sabtu atau Minggu bisa bangun siang atau nggak usah bangun subuh deh, itu tuh kan privilege ya. Berarti kan kita lagi nggak ada kerjaan. Hari itu aku tuh lagi nggak ada kerjaan di hari Sabtu. Jadi bangunku ya standar, bukan pagi banget gitu loh. Bangun bangun tidur buka HP. Kok ada WA mood board. Lah aku tuh merasa aku nggak punya klien ini, tapi kok tanggal hari ini. Aku kaget banget kayak loh, apa aku ada kelupaan punya klien. Ternyata setelah aku lihat kan bukan mood boardku, mood board orang lain, tapi dengan format yang sama seperti yang aku punya, dari segi font, layout, sampai fontnya. Font, layout, penataan. Kalau mood boardku tuh banyak notasi kecil-kecilnya tuh apa-apa. Nah itu tuh ada tuh. Dia kayak oh gini. Cuma sebenarnya
aku tuh nggak pernah yang gimana sih kayak gitu, ya udahlah. Toh aku tuh merasa kalau kita kreator kan kita tuh bisa bikin Iya, iya. lagi kan. Betul. Justru buat aku tuh kayak jadi wake up call itu masih awal-awal sih kan, kayak moodboardku awal 2017 deh. Orang sampai sekarang aja aku udah ganti 6 kali format kok. Dan dia ngikutin 6 kali ya? Enggak, dia Oh, stuck enggak. yang di pertama itu Oh, sampai oke. sekarang. Karena ya itu keuntungan kita sebagai seorang kreator kan kita bisa bikin sesuatu yang ya hopefully untuk ditiru tuh effortnya banyak deh. Nggak Betul. semua orang mau se-effort itulah intinya gitu. Jadi kayak oh ya dia masih di format itu, aku udah ganti 6 kali enam nih kali. gitu. Jadi kayak oh ya nggak apa-apa, somehow kayak gitu tuh buat aku kayak wake up call aja, jangan kayak terlalu nyaman karena akan ada istilahnya, akan ada selalu stylist baru setiap hari kok. Kamu tuh nggak akan mungkin istilahnya ya jadi seorang diri terus di sini. Tapi gimana caranya buat kita bertahan, ya itu kita selalu kayak develop lagi apa-apa Hmm. gitu. Ya, ya, ya. Development apa sih yang paling susah selama ini kok? Yang maksudnya kamu perlu riset sedemikian rupa sampai jadi hasil sesuatu yang luar biasa nih. Eh Entah itu dekorasi, entah itu handbook, entah itu detail baju gitu-gitu. Developmentnya itu kayak lebih kayak ya itu tadi yang sempat Rian bilang di awal, moodboard sekompleks itu karena sekarang itu moodboard itu memang dulu awal-awal pasti cuma dari Pinterest ambil tempel pasang Oke. atau cropping pasang. Kalau sekarang sebisa mungkin tuh semua sudah di desain dari awal untuk di mood board. Jadi bukan cuma sekedar dari jadi aku mulai kurangin tuh yang Pinterestnya. Oke. Jadi yang ada di mood board itu sudah benar-benar yang kayak even kayak sampai desain undangan tuh kita sudah desain di awal, kita tempel di mood board. Entah itu nanti akan dipakai seperti itu atau di develop lagi, tapi at least kita tuh sudah semuanya spesifik desain buat dia gitu loh. Oke. Jadi kalau dia mau cari atau di Pinterest kayaknya belum tentu nemu gitu. Itu yang maksudnya proses developing yang panjang karena berarti untuk bikin satu mood board itu lumayan panjang tuh prosesnya karena timnya kan yang terlibat makin banyak, ada desainer, ada illustrator, ada copywriter karena semua elemen tuh ada ceritanya. Kita kasih cerita maknanya apa. Apakah relevansi dari sesimpel kayak apakah relevansi ring box ini dengan tema utama? Harus ada narasinya. Itu yang sebenarnya membedakan kerjaan kita dengan kerjaan lain yang serupa. Oh, ada konsep yang paling lucu nggak selama ini? Maksudnya yang paling memorable, yang paling kreatif menurut Koedo, yang sampai bikin mood boardnya itu mengeluarkan keringat, mengeluarkan darah, mengeluarkan semuanya ya. Kira-kira ada yang memorable nggak? Yang paling memorable itu ada yang kayak dulu ada temanya kita pakai tema batu Stonehenge kayak gitu. Tuh lumayan memorable banget karena bener-bener ya Stonehenge gitu loh, batu-batuan kita bawa ke wedding dengan proses apa namanya loading yang pendek, tapi kita bikin konsep itu nanti di YouTube ada. Ditunggu pasti. Promo nanti di YouTube ya. Ada tuh. Nah, itu salah satu yang kayak sampai sekarang masih berkesan. Oh, ada juga pernah wedding di luar negeri. Oke. Kebetulan sama Kobugi waktu itu. Oh, di Aussie bukan? Betul, di Perth, Australia. Jadi waktu itu kita berdua ke sana. Jadi kita berdua doang tuh labornya di sana. Karena di sana kan labor juga mahal kan. Akhirnya kita berdua yang bener-bener kayak aku urusin pesanan bunga dan perlengkapan dari sini via web, online semua. Sempat waktu itu kayaknya weddingnya kalau nggak salah bulan-bulan November bersamaan sama Australia Cup. Jadi satu Australia semua ada acara, which yang bikin harga daun sama harga bunga tuh hampir sama. Harga billnya karena ya itu barang tuh habis satu Australia gitu. Tapi akhirnya ya udah kita di sana handle untuk 200 orang wedding 200 orang berdua doang dari setup sampai bongkar gitu. Wah, kayak lumayan. Itu seru banget sih. Tapi lumayan challenging dan seru juga. Karena bener-bener itu kan bukan yang kita day to day Betul. ketemu kan. Kayak kita di Indonesia biasa tinggal suruh doang kan, kayak kasih gambar nyuruh gitu loh. Kalau ini bener-bener dari bunga datang, bunganya ada yang layu, harus dijemur dulu atau direndam dulu, dipotongin, dirangkai, taruh di meja. Habis itu nungguin acara, selesai acara masih ada proses bongkarnya lagi. Itu lumayan kayak ya
beda. Kalau kita di sini kan tinggal nyuruh doang kan sebenarnya. Dan itu kalian lakuin berdua ya? Berdua doang. Untungnya tahu teknik-teknik gimana ngurusin hal-hal kayak gitu ya. Benar. Jadi karena tahu basicnya jadi lebih gampang, tapi juga tidak membuat itu jadi lebih mudah. Cuma ya cuma karena, tapi ya seru aja lah gitu. Tapi kalau yang hal-hal yang personal yang pengantin nih, ada yang benar-benar berkesan nggak? Maksudnya ini kok konsep yang dikasih pengantin dengan yang personalnya mereka itu kok kayak keren banget ya gitu. Terus kamu olah gitu, pernah nggak? Sebenarnya bukan berarti jadi nggak ada yang spesial, tapi karena semua tuh treatmentnya seperti itu, jadi ya istilahnya setiap bride akan ada spesialnya gitu loh ya. Jadi kayak bingung harus nyebutin yang mana, karena rata-rata kan kita treatmentnya kayak gitu tuh, selalu ada special thingsnya di konsepnya. Jadi meskipun warnanya sama, misalnya warna mocha atau warna merah, tapi karena apa namanya ada personal thingsnya itu yang jadi bikin setiap klien itu beda gitu. Jadi apa istilahnya ya, kita selalu tailor tiap klien sendiri-sendiri gitu. Jadi semuanya personalize, ya mereka yang akan tahu artinya dari konsep itu lebih dalam ya. Betul. Gitu. Kalau buat calon pengantin ke depannya nih yang mau pakai jasa Koedo, ada advice nggak? Kalau dari aku sih sebenarnya be yourself, kamu sukanya apa, jangan terbawa tren. Sama sebenarnya kalau aku sih lebih selalu dari awal tuh kita tekankan jangan sungkan. Kalau ada sesuatu yang kayak kamu nggak cocok, ngomong, jangan sungkan. Karena wedding itu kan sesuatu yang nggak bisa diulang ya. Maksudnya kayak ya pun kalau kamu ulang tuh momennya udah beda gitu loh. Jadi kayak itu kan istilahnya kamu cuma punya one shot one kill. Ya lagi-lagi kalau kamu nggak cocok, ngomong. Kayak aku punya nih, ada satu klien di Jakarta, kadang tuh agak jelek tapi aku seneng gitu loh. Jadi aku kemarin kayak kasih 6 desain hand bouquet, 6 lo bayangin. Cuma hand bouquet doang, aku kasih kirimin 6 desain. Halo, kamu ada yang suka gak? Enggak kok. Gitu doang jawabnya. Waduh. Tapi ya udah, maksudnya kayak duh gila udah dibikin 6 gak ada yang suka lagi gitu. tapi kayak oh enak nih, maksudnya kayak gini tuh kan jadi kayak ngerti. Jadi dia nggak terpaksa gitu loh. Akhirnya waktu itu ya lagi-lagi kalau kita sebagai POV pekerjaannya ya juga jangan yang baper ya, kayak ya udah aku cariin lagi gitu. Cariin, kita kirimin lagi, akhirnya ada yang ketemu. Oh, aku sukanya kayak gini. Kayak gitu kan lebih enak. Gitu. Jadi kayak kalau buat aku jangan buat bride to be jangan sungkan untuk ngomong enggak. Kalau nggak suka ya nggak suka gitu loh. Karena ya ini harimu gitu loh. Harus speaks to you gitu loh. Jangan sampai kayak harimu tapi kamu terpaksa karena kamu sungkan kayak gitu-gitu. Lebih baik maksudnya udah diomongin dari awal supaya kerjaannya ke depannya juga lebih enak, semuanya lebih jelas, hasil endingnya juga semuanya maksimal kan. Betul, dan kita pun sebagai vendor juga harus selalu kayak open for any suggestion gitu loh. Jangan yang menutup diri kayak oh kalau kita udah lock konsep di ini ya kita harus stick, betul, kita harus stick sama itu. Tapi ada yang namanya kayak fleksibilitas, dan kita tuh kan punya kerangka gede nih. Kalau yang di dalamnya kita agak belokin sedikit, agak modif sedikit, kayaknya masih oke deh. Selama dia tuh nggak keluar jauh banget, menurutku nggak apa-apa. Karena kalau aku sih bercandanya sama teman-teman kayak takut banget habis ini viral di TikTok gara-gara nggak puas gitu kan. Ya kan? Sebenarnya kan kayak gitu, sebenarnya yang viral-viral tuh menurutku gara-gara komunikasinya aja yang kurang. Coba deh kamu pelajari apa kamu baca, menurutku kunci utamanya komunikasinya nggak bagus, nggak berjalan dengan baik dari awal dan sama proses persiapan. Jadi ada sesuatu yang tidak tersampaikan dan tidak terjadi, akhirnya pihak klien yang merasa udah bayar jadi nggak puas, dia juga tidak merasa punya power untuk menyampaikan. Ya udah aku sampaikan di ranah publik aja deh gitu. Makanya aku selalu kayak encourage klien kayak kalau nggak ada yang kurang suka, ngomong banget nggak apa-apa, kayak maksudnya jangan sungkan gitu loh, karena semua itu bisa disampaikan dengan baik-baik kok gitu loh. Oke deh, thank you so much ya Koedo Terima sudah kasih main-main di podcast ini dan Wet sharing Chili. semua sebanyak ini. Thank you so Sama-sama. much. Terima